Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk ke materi bilangan kompleks. Oke, pada video ini saya akan memberikan definisi dan notasi bilangan kompleks, bentuk rektanguler dari bilangan kompleks, dan terakhir tentang bagaimana menggambarkan bentuk rektanguler dalam bidang arcan. Oke. Meskipun namanya di sini bilangan kompleks, mari kita tanamkan dulu di mindset kita bahwa pelajaran hari ini tidak kompleks, tapi simple. Ya, kita langsung masuk saja ke definisi dan notasi. Oke, di video sebelumnya dalam penjelasan tentang sistem bilangan real, kita sudah melihat hubungan antara bilangan real dan bilangan kompleks. Jadi, bilangan kompleks merupakan gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner. Apa itu bilangan imajiner? Saya ulang lagi ya, tentang bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu adalah akar dari bilangan negatif. Di dalam bilangan real, kita tidak bisa mendefinisikan akar dari bilangan negatif, dan kita bisa mendefinisikan itu di bilangan kompleks. Contoh dari bilangan imajiner itu akar minus 5, akar minus 7, akar minus 13. Kita lihat definisi ini. I itu sama dengan akar minus 1. Biasanya kita menyimbolkan akar minus 1 itu dengan I, ya, dan jadi I kuadrat itu akan sama dengan 1. Oke, sehingga kita dapat menuliskan akar minus 5 ini menjadi I kali akar 5. Oke, kita lanjutkan ke notasi bilangan kompleks. Bilangan kompleks biasa dinotasikan dengan C. Jadi, bentuk dari C ini, C itu adalah himpunan Z, di mana Z itu sama dengan X ditambah IY, dengan X itu anggota real dan Y-nya itu juga anggota real. Nah, X ini kita namakan bagian real dari Z dan biasa dinotasikan dengan REZ, REZ. Nah, Y ini biasa disebut sebagai bagian imajiner dari Z, dinotasikan dengan IMZ, IMZ ini, imajiner Z. Jadi kepanjangannya imajiner Z, ini real dari Z. Oke. Nah, jika nilai real Z-nya tidak sama dengan 0 dan imajiner Z-nya sama dengan 0, maka bilangan kompleks tersebut kita sebut sebagai bilangan kompleks yang real. Jadi, saya hapus dulu ini. Misal Y-nya 0, berarti ini nanti akan sama dengan 0. Jadi tinggal bagian realnya saja. Maka kita sebut dia sebagai bilangan kompleks yang real. Oke. Nah, jika bilangan bagian realnya yang 0 dan bagian imajinernya yang tidak sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0, maka kita sebut dia sebagai bilangan imajiner murni. Oke. Jadi terlihat ya bahwa bilangan real adalah keadaan khusus dari bilangan kompleks. Keadaan khusus dari bilangan kompleks, dari slide sebelumnya tadi kita sudah lihat bahwa hubungannya bilangan real itu berada dalam bilangan kompleks. Oke.
Ada 3 bentuk penulisan bilangan real yang biasa digunakan, yaitu bentuk rektanguler, bentuk polar, dan bentuk eksponensial. Kita masuk ke bentuk rektanguler terlebih dahulu. Bentuk bilangan kompleks seperti ini, X ditambah Y, itu disebut juga dengan bentuk rektanguler. Bilangan kompleks bentuk rektanguler. Nah, bentuk ini, bentuk rektanguler ini, Z sama dengan X plus Y ini sering disingkat penulisannya menjadi pasangan terurut Z, X, Y. Oke. Nah, jadi dia juga bisa kita gambarkan dalam suatu bidang seperti halnya bilangan real yang bisa kita gambarkan dalam bidang itu Cartesius, ya, dalam koordinat Cartesius. Nah, bilangan kompleks itu bisa kita gambarkan dalam bidang kompleks atau bidang argan namanya. Bentuknya similar seperti ini, hanya saja di sini kalau di Cartesius kan di sini X, kemudian sini Y gitu ya. Untuk bidang argan itu bagian horizontalnya itu adalah bagian real, bagian vertikalnya adalah bagian imajiner. Oke, kita lihat contohnya di sini. Jadi, bila kita gambarkan ini bilangan kompleks X tambah Y, jika digambarkan pada bidang argan akan menjadi seperti ini. Ini X-nya di bagian, jadi ini kan bentuknya X ditambah Y, tadi X itu bagian real, Y itu Y-nya bagian imajiner. Sehingga di sini kita ini kan X-nya ada di sumbu horizontal, ini, kemudian Y-nya ada di bagian vertikal, karena dia adalah bagian imajiner. Sehingga ZX, Y itu kita bisa gambarkan seperti ini, ada di sini. Ya, similar dengan yang di bilangan real, cuman di sini X-nya ganti real, Y-nya jadi imajiner, jadi similar ini. Ya. Oke. Contoh 1. Di sini buatlah grafik bilangan kompleks Z sama dengan 4 ditambah 6J. Nah, jika seperti ini, kita lihat nih bagian realnya berapa? 4. Kita coba di sini misalnya 1, 2, 3, 4. Taruhlah di sini ya, 4. Ini 4. Kemudian bagian imajinernya adalah 6. Berarti dan positif, berarti dia ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini di sini. Ya. Ini adalah Z 4, X-nya 4, Y-nya 6. Agak belum tuh. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, buatlah grafik bilangan kompleks Z sama dengan 4 ditambah 3i. Ya, jadi di sini bagian realnya -4, bagian imajinernya 3. -4 berarti dia ada di sisi kiri dari bagian real. Di sini 1, 2, 3, 4. Di sini -4. Kemudian bagian imajinernya plus 3, berarti ke atas ya. 1, 2, 3. Oke. Nanti dia ada di sini. Ini adalah posisi dari Z sama dengan
min 4 plus 3i. Digunting. Baik, contoh selanjutnya, bila kita punya gambar seperti ini, grafik seperti ini, berapakah nilai dari bilangan kompleks dari grafik ini, ya? Titik di sini ini berapa nilainya? Kita lihat di sini di bagian realnya dia di sebelah kiri, berarti minus ya. Min 6, Z min 6, kemudian ini juga minus, dia dibawa ke bawah, berarti Z min 6,2. Atau kalau saya tuliskan dalam bentuk rektanguler, Z sama dengan min 6 dikurangi 2i. Oke, paham ya? Oke, ini latihan. Silahkan nanti kalian coba, tidak perlu dikumpulkan, dicoba sendiri ya. Nah, ini coba kalau misalnya Z sama dengan minus 7, jadi seperti apa ini bilangan kompleksnya? Gambarnya seperti apa? Di situ tidak ada bagian realnya, dia hanya ada bagian imaginernya. Oke, di sini bagian realnya dia minus 7. Saya pakai ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena minus, jadi posisinya di sebelah kiri, minus 7. Ini minus 7 di sini. Nah, kemudian ini bagian imajinernya itu 0 ya, dia tidak ada di sini. Jadi bagian imajinernya 0, berarti di sini ya titiknya ada di sini. Inilah si Z. Inilah si Z 7 minus 7,0. Jadi nulisnya seperti ini ya. Ini minus 7. Oke, jadi bisa ya yang ini simulir ya. Ini tadi sudah saya beri contohnya untuk membuatnya, jadi silakan dicoba, nanti tidak perlu dikumpulkan. Oke.